Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 2021 0110 1037. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. 1. Pengertian warga negara. Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city state. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Prancis yang diistilahkan sebagai citoyen yang memiliki makna warga dalam cite yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Istilah warga negara memiliki itu sendiri merupakan hasil terjemah dari bangsa Inggris atau bahasa dari kata bahasa Inggris, yaitu citizen, yang memiliki makna yaitu warga negara, atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk atau serta individu setanah air. Sementara itu, menurut Encyclopedia of the Social Science pada tahun 1910 sampai pada tahun 1968, warga negara didefinisikan sebagai orang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut maupun berada di luar negara tersebut pada jangka waktu tertentu. Dalam bahasa Inggris, kata warga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah kependudukan yang merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara itu tersendiri. Orang yang dapat disebut warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun penduduk asing yang datang kepada negara itu tersebut. Secara umum, terdapat asas kewarganegaraan yang dapat digunakan dalam menentukan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Warga negara sendiri juga merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara, yang memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya itu sendiri. Kemudian adapun asas kewarganegaraan yang merupakan anggota dari sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya itu sendiri. Setiap negara mempunyai kebebasan dan wewenang untuk menentukan asas kewarganegaraannya seseorang. Asas kewarganegaraan terbagi menjadi dua. Yang pertama, satu asas kelahiran atau ius soli, yang dimana maksudnya adalah kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir seseorang. Asas ini sesuai dengan kondisi global pada saat ini, yang dimana status kebangsaan dan kewarganegaraan seseorang tidak ditentukan oleh dasar etnis, ras, suku, dan agama. Asas ini memungkinkan terciptanya undang-undang kewarganegaraan yang bersifat terbuka dan multikultural. Itu yang asas kelahiran. Yang kedua asas keturunan atau ius sanguinis, yang dimana maksudnya adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Asas ini menetapkan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan kewarganegaraannya orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan atas hubungan darah ini tampaknya sudah tidak terlalu relevan karena memiliki kecenderungan yang amat sempit dan membatasi diri. Adapun status kewarganegaraan, yang pertama apartheid, yang dimana adalah seseorang yang memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua bipartheid, yang dimana adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan yang rangkap. Yang ketiga multipartheid, yang dimana adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan dua ataupun lebih. Adapun pengertian warga negara menurut para ahli, yang pertama adalah menurut A.S. Hikam yang mengemukakan definisi dari warga negara sebagai terjemahan yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu citizenship. Kata tersebut memiliki makna sebagai anggota yang menjadi bagian dari sebuah komunitas yang membentuk sebuah negara itu sendiri. Beliau yaitu Hikam yang mendefinisikan warga negara sebagai anggota suatu negara itu sendiri. Yang kedua, menurut Niat Manto, yang dimana mengartikan warga negara sebagai anggota dari sebuah negara yang merupakan seseorang yang memiliki kedudukan khusus di dalam negara tersebut. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa seseorang warga negara memiliki hubungan antara hak kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negara itu sendiri. Yang ketiga, menurut Austin Ranney, yang dimana mendefinisikan warga negara itu adalah negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara itu sendiri. Istilah warga negara itu juga dapat dibagi menjadi dua, yang terdiri dari warga negara asli dan warga negara asing atau Vreemdeling, yang dimana warga negara asli atau pribumi dari warga itu tersebut merupakan penduduk asli dari sebuah negaranya itu sendiri. Yang kedua, warga negara asing ataupun Vreemdeling, yang merupakan penduduk yang berasal dari suku, bangsa, keturunan di luar negara itu tersebut. Yang sekarang membahas fungsi warga negara. Fungsi warga negara adalah sebagai berikut, yakni 1. Fungsi warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Yang kedua, fungsi warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam pembelaan sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Yang ketiga, fungsi warga negara adalah menghormati HAM, hak asasi manusia atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang keempat, fungsi warga negara adalah tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negaranya. Yang kelima, fungsi warga negara menjaga persatuan serta kesatuan sebuah negara. Yang keenam, fungsi warga negara adalah mentaati sebuah negara, hukum yang berlaku serta sistem pemerintahan tanpa adanya terkecuali. Yang ketujuh, fungsi warga negara
Yang ketujuh, yakni turut serta dalam proses pembangunan dalam membangun bangsa dan cita-cita yang ingin dicapainya. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak adalah kuasa yang menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan, dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa ataupun tidak paksa. Dalam hal kewarganegaraan, hal ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak ataupun wewenang kita. Kewajiban juga dapat berupa hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak dan kewajiban warga negara. Tetapi sebagai warga negara, kita juga wajib melaksanakan peran sebagai warganya negara yang baik. Dapat diketahui juga bahwa banyak hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan. Namun dalam pemenuhan hak dan kewajiban pun juga harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang bisa terjadi pertentangan, dan bisa saja pertentangan itu menempuh ke dalam jalur hukum. Hak-hak warga negara. Yang pertama hak kodrat, yang kedua hak asasi manusia yakni HAM, yang ketiga hak-hak kebebasan dasar manusia, yang keempat hak-hak dan kewajiban asasi warga negara, yang kelima kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia, yang keenam, setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut. Yang ketujuh, hal tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian dibawanya dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah sebagai perangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang pertama hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang kedua hak membela diri, yang ketiga hak berpendapat, yang keempat hak kemerdekaan memeluk agama, yang kelima hak mendapatkan pengajaran, yang keenam hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, yang ketujuh hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, yang kedelapan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Sekarang masuk ke dalam kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan melaksanakannya. Kita sebagai warga masyarakat yang tinggal di suatu negara pasti mempunyai kewajibannya. Adapun kewajibannya adalah yang pertama wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jadi kesimpulannya adalah warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur dari suatu negara. Yang tadi A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara. Secara singkat, Koerniatmo S juga mendefinisikan bahwa warga negara sebagai anggota negara. Warga negara juga memiliki kedudukan khusus terhadap negara, yang memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Warga negara memiliki 7 fungsi dan memiliki status warga negara. Sedangkan hak kuasa untuk melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa ataupun tidak dipaksa. Kewajibannya adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak dan wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak dari negara ini tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.